Perasaan Baginda Kertarajasa tersirap, tak bisa disangsikan lagi, bahwa maling ini pasti tahu segala sesuatu yang dirahasiakan selama ini. Jadi, kau mengambil Klika Cendana hanya untuk mengambil isinya dan menimbulkan fitnah terhadap Mahesarani. Jangan mengulur waktu Baginda. Katakan, bagaimana caranya membuka peti ini? Tentunya kau telah mencoba membukanya dengan kekerasan. Benda itu telah dimanterai sejak awal diciptakannya. Tak ada benda yang bisa merusakkannya. Ini yang terakhir, katakan bagaimana cara membukanya. Atau ku buang benda ini ke kawah gunung. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi fitnah yang telah menimbulkan pembunuhan, itu telah melipat gandakan kekejianmu. Binasakan maling sakti itu. Tanpa ragu-ragu lagi, prajurit-prajurit yang tidak sabar lagi menunggu komando, segera melabrak ke arah si maling sakti. Mau rasanya Raden Wijaya menghadapi sendiri terhadap oknum yang telah bikin huru-hara itu. Tapi demi kewibawaan seorang raja, maka hal itu dipasrahkan saja kepada para tamtamannya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, si maling sakti segera melarikan diri. Tapi langkahnya tak bisa berkembang pesat, ketika dirasanya sebuah benda tajam menghunjam ke betisnya. Sebuah senjata rahasia telah dilepaskan orang dari atap rumah. Si maling sakti tahu siapa yang menghadangnya, tapi ia tak bisa mengenali siapa gerangan orangnya. Ia terus berusaha melarikan diri. Orang di atap rumah beranjak mengejar. Lagi, sebuah senjata rahasia dilepas oleh orang itu, tepat mengenai tangannya si maling sakti. Klika Cendana terlepas dari pegangan. Si maling sakti berusaha menggapainya, tapi sebuah tendangan menggagalkan niatnya itu. Tubuhnya limbung ke bawah, tapi dengan salto yang manis, si maling sakti berhasil mendarat dengan empuk di tanah. Klika Cendana telah berpindah tangan. Kau tak memerlukan benda ini lagi. Sayang, bukan aku yang berhak mengadilimu. Atau, memang kupikir belum waktunya. Enyahlah kau, sebelum aku berubah pikiran untuk membunuhmu sekarang. Kau harus membayar mahal kelancanganmu, karena ikut campur dalam urusanku. Baiklah, kita akan bertemu lagi di hari Anggara Kasih minggu depan di Umbul Tirta. Minggu depan di Umbul Tirta. Aku tahu, kau tak akan sendirian. Esok harinya, di suatu tempat yang jauh dari kesibukan pusat pemerintahan Majapahit, seseorang yang tengah mempertegang otot-otot tubuhnya, akhirnya menghempaskan napas panjang ketika usahanya untuk melepas ikatan tali yang melilit tubuhnya tak membawa hasil. Kalian tentu mengenali tokoh ini, yang tak lain adalah Mahesarani. Kau lapar? Kau keji, mengapa kau ikat aku sejak kemarin? Kau pikir aku ini kambing liar? Aku akan melepaskan ikatan itu, asal kau berjanji untuk mematuhi perintahku, dan tidak keras kepala. Hei, sejak kapan kau berpikir bahwa aku ini sudi jadi budakmu? Nah, itu, mulai lagi. Mahesarani merasa sebal. Ia melirik ke arah pendekar tegap itu, dengan perangai judes. Batu hitam pun akan aus oleh tetesan air. Aku masih cukup punya kesabaran untuk membuatmu jinak Rani. Kini, Mahesarani sendirian setelah pendekar tegap itu keluar gubuk meninggalkannya. Kesendirian ini mencairkan kesebalannya. Ingatan tentang peristiwa 2 hari yang lalu kambuh. Ia ingat bagaimana pendekar tegap itu melentikkan sebutir benda ke mulutnya, dan ia tak ingat apa-apa lagi. Jadi, aku mati seperti yang dikatakannya. Tapi bagaimana aku bisa diikat seperti kambing liar ini? Dia belum menceritakan padaku. Juga tentang namanya. Rani, kau suka durian? Bau buah durian merangsang hidung. Mahesarani menoleh. Dengan senyum yang khas, pendekar tegap itu mendekat. Lihat, pernahkah kau berpikir, bagaimana cara memecah yang lebih baik? Perhatikan,
Durian di telapak tangan pendekar tegap itu tiba-tiba terbelah. Ada pengerahan tenaga dalam yang dilakukan olehnya. Tidak begitu menakjubkan, aku bisa melakukan yang lebih baik. Coba buka ikatan ini dulu. Tanpa ragu-ragu lagi, ikatan Mahesa Rani dilepas. Begitu terlepas, tawanya pun berderai. Mahesa Rani, jangan curang, kau berjanji akan memecah durian yang satu ini. Mahesa Rani menjangkau buah timun di sampingnya. Janji seorang pendekar harus ditepati. Kau harus menilai dengan jujur, siapa yang lebih lihai, coba lihat. Buah mentimun dilemparkan ke arah buah durian. Dan, durian itu terbelah, sedangkan buah ketimun tidak cedera sedikit pun, walaupun terantuk duri-duri tajam. Bagaimana, siapa yang lebih unggul? Kemudian, situasinya jadi santai. Buah durian itu jadi tumpuan perhatian dan dicomot dengan lahap. Sampai akhirnya, pada isi durian yang tinggal satu, di mana masing-masing serentak ingin menjangkaunya. Jadinya, bukan isi durian itu yang terpegang, tapi dua tangan saling bertumpangan. Mahesa Rani tersipu. Silakan Rani, maksudku, aku ingin mengambilkan untukmu. Mahesa Rani mematung. Keduanya sama-sama membisu, hening, seakan-akan ada malaikat melintas di depan mereka. Ada perasaan dak-dikduk yang merayap. Akhirnya, Mahesa Rani mencairkan kebekuan itu. Siapa kau sebenarnya? Aku, belum waktunya kau tahu siapa aku. Maukah kau selalu mengingat siapa namaku? Aku, Lubdaka. Pada suatu hari, Baginda Kertarajasa mendapat laporan bahwa rakit tempat jenazah Mahesa Rani dilarung kedapatan kosong dan terdampar dekat Kedung Jalatunda. Laporan itu hanya menimbulkan tanggapan dalam perasaan raja. Pastilah, jenazah Mahesa Rani diambil oleh penduduk dan diperabukan sesuai dengan tradisi agama Hindu. Tapi sampai hari ini, tak ada laporan tentang hal itu. Seharusnya, akulah yang memperabukan jenazahmu Rani. Tapi perbuatanmu kami anggap menodai kewibawaan kalangan istana, yang kenyataannya, itu cuma fitnah belaka. Kini kau telah tiada, aku benar-benar menyesal. Aku tak tahu bagaimana untuk menebus kesalahan ini. Renungan semacam itu sering melanda sikap Raden Wijaya dikala sendirian, seperti pada malam ini juga, yang sebentar kemudian ia dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang bertopeng. Kau datang lagi. Apa kepentinganmu kali ini? Tahukah kau bahwa karena bukti-bukti tertulis yang kau pernah berikan padaku beberapa minggu yang lalu, kini telah menimbulkan keonaran? Salah Baginda sendiri, mengapa Baginda gembar-gembor tentang adanya adipati bawahan yang merencanakan pemberontakan kepada raja? Dalam sidang kenegaraan, Baginda singgung-singgung hal itu di hadapan para adipati. Mengapa begitu ceroboh? Baginda katakan pula, bahwa bukti-bukti tersebut Baginda simpan dalam mustika klika cendana, tentu saja yang merasa berkepentingan akan berusaha menghilangkan jejak. Kita memang belum tahu siapa yang akan mengadakan keraman terhadap Baginda. Cukup, aku tak ingin memperpanjang pertemuan ini. Kau telah menimbulkan korban nyawa seseorang yang tak bersalah. Aku cuma ingin memberitahu kepada Baginda, bahwa mustika klika cendana telah berhasil kurampas dari tangan maling sakti. Dan sebelum pergi, laki-laki bertopeng itu meninggalkan pesan. Tapi Baginda, belum waktunya untuk menyimpannya di balai pusaka. Terlalu berbahaya, musuh dalam selimut, berada di sekeliling paduka. Tapi, satu hal yang ingin kutanyakan, apakah Baginda merasa kehilangan dengan tewasnya Mahesa Rani? Raden Wijaya terasa disengat kala jengking. Berapa banyak kau tahu tentang dirinya? Aku cuma tahu tentang desa Kudadu. Datang seperti angin, dan berlalu seperti hilangnya kabut, itulah pendekar bertopeng. Ia telah meninggalkan Raden Wijaya, bersamaan dengan terdengarnya suara tangis seorang bocah di kamar sebelah. Putra sulung Raden Wijaya,
dengan Dyah Sri Tribuwaneswari bernama Kalagemet, pewaris mahkota kerajaan Majapahit. Hari menjelang subuh, di suatu tempat, tiba-tiba Mahesa Rani terjaga dari tidurnya. Ia mendapat firasat tentang kehadiran seseorang mendekati tempat itu. Berjingkat Mahesa Rani mengintip keluar, ditengoknya Lubdaka masih pulas dalam selimut. Siapa itu? Gerak-geriknya sangat mencurigakan. Ia menuju kemari. Wajahnya bertopeng. Topeng itulah yang menimbulkan kesan bahwa oknum tersebut pasti berniat jahat dan Mahesa Rani telah mengambil keputusan. Tendangan Mahesa Rani menjebolkan daun pintu, langsung menghunjam ke dada orang bertopeng itu. Pendekar bertopeng mencelat beberapa depa, bersalto 3 lentingan, dan pasang kuda-kuda. Rani tahan, ini aku. Lubdaka, astaga, bagaimana itu mungkin? Siapa yang berselimut di balai-balai itu? Dan ketika diselidiki, ternyata cuma tumpukan jerami. Perangai judes Mahesa Rani kumat lagi. Rupanya, kau punya bakat badut Lubdaka. Apa artinya semua ini? Sabar Rani, sabar, akan kujelaskan duduk perkaranya. Pendekar bertopeng itu, ternyata Lubdaka. Kemudian diceritakan semua alur peristiwa, mengapa semua ini terjadi. Pada suatu hari, aku menjumpai sesosok tubuh menggeletak di tengah hutan. Wajahnya tak bisa dikenal lagi, rupanya, dia tewas diterkam harimau. Aku menemukan bungkusan kulit yang telah koyak. Berisi lembaran lontar, beberapa di antaranya masih terbaca. Isinya gawat, di situ tertulis ajakan seorang adipati, yang memakai nama Sandikala Makara. Ditujukan kepada adipati lain, agar bersekutu bersama untuk melakukan keraman atau pemberontakan, terhadap Baginda Kertarajasa. Kemudian, aku berniat menyampaikan bukti tersebut kepada Baginda. Aku temui secara 4 mata dengan samaran topeng ini. Besok malam, hari Anggara Kasih, telah tiba saatnya, kau muncul untuk mengadili orang yang menyamar sebagai dirimu. Di mana aku bisa menemui? Umbul Tirta. Malam hari, di hari Anggara Kasih, di kawasan Umbul Tirta terlihat sepi. Angin malam yang sebentar-sebentar bertiup mempertebal suasana angker di antara pohon-pohon yang meranggas di musim kemarau. Lubdaka dengan samaran topengnya, telah tegak di sana. Kemudian, sesosok tubuh yang lain hadir dengan lentikan-lentikan langkah ringan dari puncak-puncak dahan. Akhirnya, kau sendiri yang datang terlambat. Apakah engkau sibuk mempersolek diri? Jangan petita petiti di hadapanku pendekar bertopeng. Ku beri kau kesempatan berdoa, sebelum nyawamu terbang ke akhirat. Telah kujelaskan tempo hari, bahwa bukan aku yang berhak mengadilimu. Lihat, dia sedang menanti di belakangmu. Bulan sepotong, menerangi wajah Mahesa Rani. Tidak, itu tak mungkin, kau telah mati. Semua ini cuma muslihat Padmapani. Aku ingin membuktikan kepada Baginda Kertarajasa, bahwa Mahesa Rani tak bersalah. Kau tak akan asing melihatku. Setidak-tidaknya, tentu kau kenal suaraku. Lubdaka. Rupanya, jurang semakin menganga di antara kita. Kau bekerja untuk siapa Padmapani? Aku bekerja bagi siapa saja yang berani membayar tinggi. Tapi, aku punya alasan pribadi untuk selalu mendendam pada Raden Wijaya. Kau anak Jaya Katuang dari Garwa Selir. Kini kuharap kau menyerah saja Padmapani. Kedudukanmu semakin terjepit. Katakan, siapa adipati yang memakai nama Sandikala Makara? Kau harus memeras tenaga untuk memperoleh jawaban itu Mahesa Rani. Sikap Padmapani meledak, dia menyerang ke arah Mahesa Rani. Jurus-jurus untuk menjebolkan taktik lawan saling berkembang. Dua betina berbaku hantam, rupanya merupakan tontonan yang mengasyikkan di mata Lubdaka.
Sepak terjang Padmapani tak boleh dianggap enteng. Ia selalu mengunci serangan Mahesa Rani. Mahesa Rani menggelarkan taktik lain. Ia memancing medan pertarungan di atas air. Sementara itu, dari kegelapan muncul pula anak buah Padmapani. Lugdaka terpaksa menangani mereka. Padmapani terjerat siasat Mahesa Rani. Ia ditarik ke dalam air. Perkelahian berlangsung di Umbul Tirta, di mana Mahesa Rani memegang supremasi kependekaran yang bisa tahan berada di dalam air cukup lama. Dada Padmapani terasa meledak. Ia lemas tak berdaya. Katakan, siapa adipati yang memakai nama Sandikala Makara? Tapi Padmapani tak pernah memberi pengakuan. Ketika tiba-tiba 5 buah senjata rahasia menghunjam ke tubuhnya. Padmapani tewas. Mahesa Rani sempat melihat berkelebatnya sesosok tubuh berlari di telan kegelapan malam. Sementara itu, Lugdaka telah berhasil membereskan anak buah Padmapani. Kini, tugas kita melaporkan semua ini kepada Baginda Kertarajasa. Kaulah yang harus menyerahkan Klika Cendana kepadanya. Dan, kau? Persoalan ini mengharuskan kita untuk tetap berkubang di dalamnya, Rani. Aku akan mencari pembunuh Padmapani. Kami saudara seperguruan. Bagaimanapun juga, di antara aku dan Padmapani pernah terjalin cinta kasih. Hanya karena tujuan pengabdian yang berbeda, yang membuat kami saling menjauh. Sementara orang bilang bahwa cinta mengalahkan segalanya, tapi hal itu tak berlaku bagi Padmapani, dan aku meladeni pertentangan itu. Sampaikan sembah baktiku kepada Baginda. Kalau masih ada uluran usia, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Tancep Kayon, kisah ini adalah nama baik Mahesa Rani pulih kembali. Tapi memang masalahnya tidak sampai selesai di situ. Benih-benih kegoncangan masa pemerintahan Kertarajasa mulai menjalar. Tapi karena pemerintahan yang kuat dan stabil, maka kesemuanya itu tak memungkinkan untuk tumbuh dengan subur. Tapi, api telah tersulut dalam peristiwa Klika Cendana. Siapa yang berdiri di belakang anak Jaya Katwang? Bisakah kalian menebak adipati yang bernama Sandikala Makara? Belajar sejarah sambil mengikuti kisah seperti ini, memang asyik. Nah, tunggu serial Mahesa Rani berikutnya. Sampai jumpa.